Selamat pagi, selamat hari Sabtu, hari yang ke-7 menurut kalender Ibrani, hari perhentian menurut kalender mereka. Tapi kenapa kita nggak ke gereja pada hari Sabtu ini ya? Oh, ada alasannya. Alasannya kenapa kita tidak ke gereja pada hari Sabtu? Karena kita bertuhankan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, penguasa segala waktu. Bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, hari-hari kita itu adalah sama sebetulnya. Tetapi ada hari-hari khusus memang ya. Kita tidak diperbudak oleh hukum lagi, tetapi kita dikuasai oleh kasih karunia. Iya, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan kasih karunia itu apa? Karena Yesus Kristus yang sudah datang dalam dunia ini, dia berkata bahwa dia adalah Tuhan hari Sabat. Kenapa disebut Tuhan hari Sabat ya? Sebab memang perhentian sejati, Sabat sejati adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oh haleluya. Dalam Matius pasal 11 itu kan jelas ya. Dikatakan di sana, "Come unto me all ye laborers." Datanglah kepadaku setiap orang yang sudah kerja. Datanglah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan perhentian. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Jadi perhentian sejati itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena kita mempertuhankan Tuhan Yesus, maka kita tidak kumpul di gedung gereja pada hari Sabtu, tetapi kita berkumpul pada hari Minggu. Kenapa pada hari Minggu? Karena Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Minggu, pada hari pertama bangkit dari kematian. Nah, itu kemenangan. Jadi hari kebangkitan, hari kemenangan, di mana kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat kita bergairah, bersemangat, berglori. Dan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu, dia ada di sorga sekarang. Tapi juga kehadirannya ada di sini, ada di dekat kita. Karena itu kita layak dan harus memberi puji-pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Karena itu kita nyanyi dulu ya. Mau nyanyi nggak? Ya iyalah. Kita nyanyi ya.
Dipuji, pujilah Tuhan, sebab Dia layak, layak dipuji. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Ya, puji Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada pagi ini saya baca firman Tuhan. Kita kembali lagi membaca M103. Saya ulang-ulang terus ya. Perlu kita membaca Mazmur 103 untuk mengingatkan kita apa sebabnya, apa alasan kita memuji Tuhan. Karena di situ dikatakan dalam ayat yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Apa kebaikan Tuhan itu? Nomor 1, Dia yang mengampuni segala kesalahan, mengampuni dosa, mengampuni pelanggaran, mengampuni pelanggaran kita. Tuhan mengampuni kita. Lalu alasan berikutnya kenapa kita memuji Tuhan, karena Tuhan sudah mengangkat kita dari kematian, mengangkat kita dari lubang kubur, mengangkat kita dari tidak ada harapan lagi, mengangkat kita dari jurang maut
hidup dalam kekekalan. Oh, betapa luar biasa pertolongan Tuhan pada kita, diselamatkan kita dari kematian. Lalu juga kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan kita juga yang memenuhi segala hasrat kita. Kemarin kita belajar dari firman Tuhan, ada beberapa hasrat secara umum, tapi hasrat yang disebutkan dalam Alkitab ini adalah tentu hasrat, keinginan, desire yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab kita adalah kreasi Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan, dan kita diciptakan bukan tanpa maksud dan tujuan, teman-teman. Kita diciptakan dengan maksud tujuan Allah sendiri untuk memuji-muji Tuhan, memuliakan namanya, karena kita ini milik Tuhan. Luar biasa. Lalu kita juga, mengapa kita memuji Tuhan? Hari ini kita lihat, karena dalam ayat-ayat berikut disampaikan, di sana disampaikan bahwa ayat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Saya baca ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bagaimana kita bisa memahami kasih sayang Tuhan ya? Kasih sayangnya yang begitu hebat. Kita harus pahami begini. Dari mana kita tahu dosa? Dari mana kita tahu pelanggaran? Dari mana kita tahu pemberontakan? Ya, betul. Kesalahan, pemberontakan, pelanggaran itu kita ketahui karena adanya hukum, adanya aturan. Dan yang memberikan aturan itu, yang membuat aturan itu dan memberikan pada kita adalah Tuhan sendiri. Bagi umat Ibrani atau orang Israel itu, yang menerima hukum dari Tuhan itu adalah Musa di Gunung Sinai. Dan hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel itu banyak ya. Yang intinya memang ada 10 hukum, dasatitah. Tetapi dasatitah ini yang dasaria, ini semacam undang-undang dasarnya. Tapi dari semua ini ada penjabaran-penjabarannya ribuan lagi yang diterima oleh Musa. Baik itu peraturan-peraturan sipil, peraturan-peraturan agama, peraturan-peraturan beribadah, peraturan rumah tangga, peraturan menghadap Tuhan, semua ada itu. Ya. Tetapi dalam kenyataan kan
semakin kita bercermin dengan hukum-hukum Tuhan yang begitu banyak, semakin kita lihat bahwa betapa kita tidak sanggup melakukan hukum itu. Dan oleh karena kita tidak sanggup melakukan hukum itu, kita bisa cenderung tertarik untuk bertindak munafik, hipokrit. Ya kalau di hadapan manusia kita bersandiwara ya, seperti baik. Padahal di hadapan Tuhan tidak. Jadi karena begitu banyaknya hukum itu, kita tidak sanggup melakukannya. Siapa yang bisa melakukannya? Yang bisa melakukan itu hanya pembuat hukum itu sendiri, yaitu Tuhan sendiri yang bisa melakukannya. Dan tadi kita baca firman Tuhan, ternyata ketika kita diberi Tuhan aturan-aturan hukum-hukumnya, ya betul kita gagal, kita jatuh bangun. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Kalau kita jatuh, gagal melakukan satu hukum, Dia tidak tindas kita. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu yang lemah, tidak berdaya. Pelanggaran-pelanggaran kita setiap saat bisa saja ada. Tetapi di dalam Alkitab ini dikatakan begini, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar. Bayangkan ya, kalau Tuhan tidak sabar pada kita, hari ini kita lakukan pelanggaran-pelanggaran, kita ditindas, mati kita. Tapi Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Sekalipun kita lemah, tidak langsung ditindasnya. Tapi seperti seorang bapak sayang pada anaknya. Ya. Kalau kita sebagai bapak kan, lihat anak kita kan, ya kan tidak sempurna kadang pekerjaan anak-anak kita. Tapi kan kita tidak buang anak kita. Ya, mulai dari kecil misalnya kan anak itu, kalau ada coba misalnya anak kecil, kita berharap dia umur 7 tahun mungkin sudah bisa mengatur bagaimana dia buang air kecil, buang air besar. Tapi kadang-kadang masih ada yang pipis di celana. Nah, pertanyaannya sebagai bapak yang baik, apakah kamu buang anak itu kalau dia lakukan yang salah? Kan enggak. Kita latih dia bagaimana melakukan yang terbaik. Demikian pun Tuhan sangat sayang kepada kita. Ini yang saya sebut dengan the fullness of grace, kepenuhan kasih karunia itu. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi oh haleluya, puji Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Sejauh langit dari bumi, Engkau melempar dosaku. Sejauh langit dari bumi, kasih setia Tuhan itu sejauh timur dari langit, dijauhkannya segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kasihnya setinggi langit bumi, tak terhitung kasihnya. Kenapa? Karena Bapa itu adalah Bapa yang sayang. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah yang menyayangi dirimu. Dia sayang kita. Ya. Betapa kita tidak memuji Tuhan. Oh, artinya kita
bisa memuji Tuhan. Aturan saya ini di depan Tuhan kita bilang begini, saya ini sebetulnya tidak layak, saya ini tidak bisa. Tetapi Tuhan masih menyambut kita sampai sekarang. Dia tahu segala kelemahan kita, Dia tahu segala kekurangan kita. Dan kalau kita tahu itu, wah, betapa dahsyatnya kemurahan Tuhan yang begitu besar. Pelanggaran-pelanggaran kita bisa saja lakukan, tapi ayo segera menyadari, kita bangkit dan ingat Tuhan berbelas kasihan menyambut kita. Karena itu pada pagi ini teman-temanku, sahabat-sahabatku, khusus jemaat, ayo belajarlah kita terus hidup sempurna. Dan walaupun belum sempurna, terus berjalan terus sampai kepada kesempurnaan. Ya, berjalan terus. Karena kehidupan itu seperti perjalanan. Amin. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam sorga. Ku jalan ke Sion, ke tempat yang indah permai. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati teman-teman semua. Tuhan memberkati GBI Sampali. Tuhan berkati di sana Pak Wilson dan Henry dalam pengembalaan. Berkati juga terus Ibu Panjaitan yang ada di Palembang. Dan juga saya berkati Tuhan semua teman-teman dimanapun berada di seluruh tanah air. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oh ya, kemarin saya menyadur atau mengarranger, membuat nyanyian bahasa Batak ya. Sebab saya rindu, mulai bulan September saya akan datang ke rumah para orang tua yang umur 50 tahun ke atas. Dan lebih fokus lagi 60 tahun ke atas. Lebih fokus lagi 65 ke atas. Sebab di masa corona ini, di masa pandemik ini, saya menyadari bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bisa keluar kemana-mana karena sangat rentan terhadap penyakit. Karena itu mari kita lengkapi terus diri kita dengan firman Tuhan supaya kita tetap kuat berjalan, tidak berdosa, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi nanti saya pada bulan September akan menyiar dari studio El Gracia kepada khusus menyapa bapak dan ibu yang sudah usia emas. Ya, silakan bantu mereka supaya dilatih mereka bagaimana membuka Facebook, bagaimana membuka YouTube. Karena kalau saya tayang dari Facebook khusus pada jemaat, kalau ada komen saya langsung akan doakan. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan yang lebih istimewa lagi, saya akan datang berbahasa Toba. Berbahasa Toba kepada mereka ya, supaya perkataan-perkataan itu masuk dalam pikiran mereka, membayang seumur hidup. Haleluya. Tuhan dimuliakan dan Tuhan ditinggikan dalam seluruh hidup kita. Sekali lagi selamat hari Sabtu.
ya jaga kesehatan dan sampai jumpa besok di dalam pelayanan hari Minggu. Dan sekalipun tidak semua datang onsite di gereja, tapi kita percaya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Haleluya. Dan jangan lupa, saya selalu katakan ini, saya mengasihimu, I love you, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bye-bye, sampai jumpa lagi.